Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas didengar? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Kita langsung mulai aja biar nggak banyak kali waktu terpotong ya. Hari ini kita masuk materi yang baru, yaitu ikatan kimia. Mungkin sudah ada yang baca buku tentang ikatan kimia, atau mungkin ada yang pernah dengar tentang ikatan kimia. Jadi kita hari ini masuk ke tadi yang baru. Ya, yang kemarin kan kita sudah bahas sampai ke sistem periodik ya. Sistem periodik sudah selesai semua, sampai ke sifat-sifat sistem periodik sudah, kemudian cara menghafal sistem periodik juga sudah kemarin saya kirim videonya. Nah, kalian bisa pelajari sendiri di rumah. Kalau misalnya ada yang masih nggak paham tentang sistem periodik, masih boleh diskusi via Japri ya. Nah, hari ini karena waktunya kita nggak banyak lagi, waktu kita untuk semester ini sudah hampir selesai waktunya sampai bulan, saya belum tahu apakah ada ujian semester atau enggak, tapi yang pasti awal bulan 12 kita harus selesai semua materi. Nah, sementara kita masih ada 3 kali lagi yang belum selesai, jadi agak-agak balap pikir ya, agak-agak dipasti sedikit. Nah, hari ini kita mau bahas banyak materi. Di ikatan kimia, ya, saya persilahkan dulu yang masuk. Oke, di ikatan kimia mungkin kalian agak bingung apa itu ikatan kimia gitu ya. Nah, kalau di slide ini ada gambar paralayang ya, gambar ini pasti sering lihat ya gambar ini ya. Nah, ikatan kimia itu mirip seperti ini. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling berikatan. Nah, kalau di gambar paralayang ini mereka saling berpegangan tangan. Nah, kalau di ikatan kimia itu ada ikatan antara elektron yang satu dengan elektron yang lain. Jadi analoginya seperti ini, mirip seperti gambar paralayang. Ini kan misalnya antara satu dengan yang kedua ini berikatan, antara kedua dengan ketiga berikatan. Nah, sama dengan ikatan kimia, antara Na dengan Cl itu bisa membentuk ikatan yang mungkin akan membentuk salah satu senyawa yang bisa dibentuk oleh Na dan Cl adalah garam dapur, yaitu NaCl. Atau misalnya ikatan antara hidrogen dengan oksigen yang mungkin salah satu senyawanya yang bisa dibentuk adalah air, yaitu H2O. Ya, nah jadi seperti itu. Itu analoginya di ikatan kimia. Nah, hari ini pada sesi pertama ini yang akan kita bahas yaitu tentang kestabilan atom, kemudian ikatan ion, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap. Itu yang kita bahas hari ini. Jadi agak banyak ya maksudnya. Nanti kalau misalnya saya kecepatan jelasinnya boleh diingatkan. Kemudian selanjutnya adalah ini mungkin awal ya, kenapa unsur-unsur gas mulia cenderung bersifat stabil. Nah, kita untuk ikatan kimia, kita patokannya adalah gas mulia. Gas mulia itu unsur golongan berapa? Ada yang masih ingat gas mulia unsur golongan berapa? Ada yang masih ingat unsur gas mulia unsur golongan berapa? Hello, anybody home? Putus. Ada yang tahu gas mulia itu unsur golongan berapa? 8A ya, Bu? 7A. 7A. Ya. 8A. 7A. Jadi untuk unsur golongan 8A ya. Jadi untuk ikatan kimia kita akan mencontoh si konfigurasi unsur golongan gas mulia yaitu unsur golongan 8A. Jadi kenapa dia bersifat stabil? Nah, sekarang kita lihat sistem periodik konfigurasi dari gas mulia. Ini gas mulia ya. Mulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Saya ulangin, gas mulia itu mulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, konfigurasinya, si helium itu nomor atomnya 2, maka dia kulitkannya 2. Kemudian neon, nomor atomnya 10, konfigurasinya 2 dan 8. Selanjutnya si argon, nomor atomnya 18, konfigurasinya 2, 8, 8, dan seterusnya. Jadi kita lihat elektron valensi dari gas mulia itu adalah 2 dan 8. Ya. Helium 2, yang lainnya ini neon 8, argon 8, krypton 8, xenon 8, dan radon 8. Jadi konfigurasi gas mulia berakhir pada elektron valensi 2 dan 8. Yang 2 itu disebut dengan duplet, sedangkan yang 8 itu disebut dengan oktet. Jadi inilah penyebabnya kenapa gas mulia itu stabil. Ya, jadi saya ulangin, kenapa gas mulia itu stabil? Karena elektron valensinya adalah 2 dan 8. Oke? Sampai sini bisa? Bisa dipahami ya, sampai sini ya, di konfigurasi gas mulia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di alam tidak ditemukan senyawa alami unsur-unsur gas mulia. Ya, di alam itu nggak ditemukan.
Nah, menurut si G.N. Lewis, ini para ahli yang meneliti tentang gas mulia, kestabilan gas mulia itu berkaitan dengan konfigurasi elektronnya. Yang tadi ya, kenapa dia stabil? Karena elektron valensinya 2 dan 8. Kemudian gas mulia stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Penuh ya, 2, 8 itu memang sudah maksimal. Oke. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, bagaimana caranya ada unsur-unsur yang golongan lain selain gas mulia bisa stabil? Karena hanya gas mulia yang stabil. Jadi kalau seperti kita itu, manusia itu yang stabil adalah Rasul ya, Nabi Muhammad. Nah, kita mencontoh kepada Rasul kita. Yang lainnya kita nggak stabil, kita labil. Gitu ya, yang stabil itu hanya Rasul. Jadi mirip seperti unsur yang stabil itu adalah gas mulia, yang lainnya labil. Jadi untuk menjadi stabil, maka harus mencontoh gas mulia. Gimana caranya? Nah, kalau manusia kan kita udah tahu ya cara-caranya ya. Misalnya kita baca doa di setiap kegiatan, di setiap aktivitas yang mau kita lakukan, itu kita dalam rangka mencapai kestabilan, biar nggak labil, biar nggak galau kan, banyak-banyak baca doa, banyak baca Quran, itu cara kita untuk menjadi stabil, seperti Rasul. Nah, cara untuk menjadi stabil gimana? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Tadi kan gas mulia stabil karena oktet dan duplet. Jadi, unsur yang lain untuk menjadi stabil juga harus ikut aturan oktet dan duplet. Gimana caranya? Nah, untuk unsur yang logam, dia akan cenderung melepas elektron, sementara untuk unsur yang non-logam, mereka akan cenderung menerima elektron. Saya ulangin, untuk logam akan melepas elektron dalam rangka mencapai kestabilan, baik oktet maupun duplet. Sedangkan non-logam akan menerima elektron dalam rangka mencapai kestabilan untuk memenuhi aturan oktet dan duplet. Ya. Contohnya, ini ada contoh. Contoh logam adalah natrium. Natrium itu golongan 1A. Ya, natrium itu golongan 1A, maka natrium cenderung melepas 1 elektron, sehingga natrium berubah menjadi Na+. Jadi Na berubah menjadi Na+, tambah 1 elektron. Kenapa tambah 1 elektron? Kenapa? Bentar ya, ini saya admin dulu yang baru masuk. Oke, saya ulangin di sini Na golongan 1A, maka untuk stabil dia cenderung melepas elektron, sehingga dia berubah menjadi Na+. Di sini tambah 1 elektron, ini biar setara ya, di sini nggak ada muatan, di sini 0. Sementara di sesudah reaksi, sesudah tanda panah, Na-nya ada muatannya +1. Jadi kan nggak setara nih, yang sini 0, sedangkan yang setelah tanda panah adalah +1. Jadi biar setara ditambah 1 elektron. Kemudian untuk Cl itu dia non-logam, ya, Cl non-logam, dan Cl itu unsur golongan 7A. Jadi untuk unsur golongan 7A, agar dia stabil, maka Cl cenderung menerima 1 elektron. Kenapa dia menerima 1 elektron? Karena dia mendekati 8. Kan untuk stabil, dia boleh menerima atau melepas. Nah, Cl non-logam itu cenderung menerima. Berapa yang diterima? 1 elektron. Kenapa 1 elektron? Karena Cl golongan 7A. Jadi semua unsur golongan 7A mempunyai konfigurasi elektron, mempunyai elektron valensi 7. Mempunyai elektron valensi 7, elektron terakhirnya 7. Jadi untuk menjadi 8 dia kurang 1. Nah, makanya dia menerima 1 elektron. Setelah dia menerima 1 elektron, dia akan berubah menjadi ion Cl-, ya, ada minnya. Oke, setelah dia menerima 1 elektron, maka Cl akan menjadi ion Cl-, ini ada minnya. Jadi di sini Cl muatannya 0 ditambah 1 elektron, jadi -1, setelah tanda panah juga -1. Jadi sudah setara. Oke, sampai di sini saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutin. Paham sampai di sini? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada? Coba diaktifkan dulu speakernya. Coba tolong diaktifkan dulu speakernya. Kemudian, Bu. Kemudian tolong direspon. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang bertanya. Nggak ada? Oke, berarti saya yang nanya ya. Kalau kalian nggak ada yang nanya, berarti saya yang mau bertanya. Ada, Bu. Ya, ada yang mau bertanya? Gimana, ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Saya, Bu. Bintang Ya, Alkarni. siapa? Bintang Alkarni 10 MIPA 2. 10 MIPA 2, oke. Siapa, Fahmi ya? Bintang, Bu. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Ini, Bu, saya tentang yang teori ini menurut G.N. Lewis dan Kossel. Sebentar. Saya ini kan dulu speakernya nih kayaknya trouble di
apa di jaringan ini putus-putus suaranya. Coba ulangin. Saya ini tanya yang teori, Bu, yang menurut J.N. Lewis dan Kossel. Oke. Boleh, Bu? Yang ini ya. Bisa, Bu. Ya, Bu, yang slide 6. Ya. Pertanyaannya? Kenapa kestabilan gas itu berkaitan dengan konfigurasi elektron, Bu? Apa hubungannya? Oke, kenapa kestabilan gas mulia berkaitan dengan konfigurasi elektron? Mungkin sebelum ini kita dulu pernah bahas kestabilan subkulit D yang lebih cenderung stabil di kondisi penuh dan setengah penuh. Ingat dulu ya. Ingat dulu. Nah, jadi sama kayak gitu. Jadi kestabilan unsur itu selalu dikaitkan dengan sifat konfigurasi elektronnya. Ya. Jadi konfigurasi elektron gas mulia yang ini dia ada dua macam. Konfigurasinya berakhir di elektron valensi 2, ya, berakhir di elektron valensi 2 dan berakhir di elektron valensi 8. Nah, jadi mau berapa kulit sebelumnya tapi yang akhirnya di 8 semuanya. Nah, jadi elektron valensi 2 dan 8 inilah yang stabil. Ternyata setelah diteliti, ini kan gas mulia itu kan diciptakan sama Allah sedemikian hingga sehingga dia stabil, gitu ya. Jadi bukan dibuat sama manusia. Gas mulia itu diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sehingga dia stabil. Sehingga si peneliti ini menelitilah dia, kenapa dia stabil. Nah, si J.N. Lewis ini dia meneliti ciptaan Allah itu. Ternyata setelah diteliti, oh dia stabil karena elektron valensinya 2 dan 8. Jadi disimpulkan oleh mereka, semua unsur yang akan stabil ketika dia mempunyai elektron valensi 2 dan 8. Gitu ya. Itu ya. Jadi kenapa dia stabil? Karena gas mulia diciptakan oleh Allah sebagai unsur yang stabil. Dan ternyata setelah diteliti, dia stabil karena memiliki elektron valensi 2 dan 8. Yang ya, nggak ada unsur lain selain gas mulia yang punya konfigurasi. Nah, ya, jadi hanya gas mulia. Hanya gas mulia yang seperti ini. Gitu ya. Jadi, subhanallah ya ciptaannya. Yang hasil ciptaan aja begini. Gimana lagi menciptakan? Jadi kalau kita nggak bersyukur, kita rugi. Oke, good. Tadi ada lagi yang mau bertanya? Tadi kita sampai di slide yang ke... Ini ya, oke, sampai di sini. Nah, jadi unsur yang lain selain gas mulia untuk mencapai stabil, nah kalau dia logam akan melepaskan elektron, kalau dia non-logam akan menerima elektron. Siapa saja yang logam? Yang logam itu adalah untuk golongan A, itu golongan 1A, 2A, dan 3A. Maka mereka akan cenderung melepaskan elektron. Berapa elektron yang dilepas sesuai dengan golongannya? Kalau golongan 1A, maka dia akan melepas 1 elektron. Kalau golongan 2A, maka dia akan melepas 2 elektron. Kalau golongan 3A, maka dia akan melepas 3 elektron. Makanya harus hafal sistem di golongan A. Oke? Kemudian untuk yang non-logam, dia akan cenderung menerima elektron. Berapa yang dia terima sesuai golongannya? Kalau dia golongan 7A, itu kan elektron valensinya 7, maka untuk jadi 8 dia kurang 1. Jadi dia akan menerima 1 elektron. Kalau dia golongan 6A, dia mempunyai elektron valensi 6. Maka untuk menjadi 8 dia kurang 2 elektron. Maka untuk stabil dia menerima 2 elektron dan seterusnya. Oke? Kalau yang diterima 2 elektron maka muatannya jadi 2 min. Oke ya? Kalau yang diterima 1 elektron maka muatannya menjadi min 1 seperti CCl. Nah, kalau yang dilepasnya 1 elektron maka muatannya jadi plus 1 seperti Na. Kalau yang dilepas 2 elektron maka muatannya menjadi plus 2 dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Hati-hati. Bisa dipahami? Kita lanjut. Hello, anybody home? Yes, Miss. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke ikatan kimia, saya kenal dulu struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Nah, struktur Lewis itu adalah lambang unsur, ini ya, contohnya ya, lambang unsur disertai dengan elektron valensinya. Jadi contoh tritium golongan 1A, elektron valensinya 1. Maka rumus Lewisnya atau lambang Lewisnya ini Li ada mempunyai 1 titik. Ini artinya dia punya 1 elektron valensi. Contoh misalnya si Be, dia golongan 2A, dia akan mempunyai 2 titik. Maka dia golongan 2A. Kalau yang golongan 3A ini titiknya 3. Kalau yang 4A titiknya 4. Kalau yang golongan 5A titiknya 5. Nah, ini sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Ya, ini sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Nah, titik ini biasanya ada juga yang buat dengan tanda silang. Biasanya lambang Lewis itu disebut juga dengan rumus dot cross Lewis. Jadi ada yang buat titik, dot, ada yang buat cross silang.
Ya, jadi nanti jangan terkejut, jangan heran Bu, kenapa di buku saya silang-silang, kenapa di buku dia titik-titik. Nah, jadi ada titik, ada silang. Namanya dot cloud Lewis. Jadi lambang Lewis itu adalah lambang unsur yang disertai dengan elektron valensinya. Gimana cara tahu elektron valensinya? Ya harus hafal sistem periode golongannya. Contoh misalnya si fosfor itu golongan 5A, maka titiknya 5. Si Cl itu golongan 7, maka titiknya ada 7 atau silangnya ada 7. Ya, itu lambang Lewis. Oke? Jadi penting nggak menghafal sistem periodik? Penting. Penting, sangat. Jadi kalau nggak penting, nanti nggak bisa waktu jawab soal ujian. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini ada, ini yang mau kita pelajari hari ini. Ikatan kimia itu terbagi, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Ikatan ion itu ikatan satu macam ya, ikatan ion yang satu macam, sedangkan ikatan kovalen ini banyak. Ada single bond atau tunggal, ada double bond atau rangkap, ada rangkap 3, ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan logam juga satu jenis. Ini yang mau kita pelajarin hari ini. Jadi ada banyak materi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau ke ikatan ion dulu. Ikatan ion, gimana cara terbentuknya? Nah, ini contohnya ya, contoh ikatan ion. Natrium punya nomor atom 11. Elektron valensinya 281, ya, 281. Sedangkan CCl punya nomor atom 17, konfigurasinya 287. Nah, yang ini, yang tadi ya, yang saya bilang, natrium ini logam, maka dia cenderung melepas satu elektron. Ini yang satu ini, yang satu E ini akan dilepas, sehingga natrium berubah menjadi Na+. Na+. Jadi, konfigurasi elektronnya 28 tambah 1E, karena ini sudah dilepas ya. Kemudian yang Cl 287, dia akan menerima satu elektron. Nah, ini dia tambah satu elektron di sini, sehingga dia Cl-1. Cl-nya -1, sehingga konfigurasinya menjadi 288. Jadi ini sudah stabil, 288 seperti gas mulia. Yang Na+ juga udah 28, sudah seperti gas mulia. Oke, jadi konfigurasinya sudah oktet, karena elektron valensinya sudah 8. Si Na melepas satu elektron, 28, oktet. Si Cl menerima satu elektron, 288. Jadi ini sudah oktet dua-duanya. Oke, jadi si Na plus dan si Cl min membentuk ikatan. Nah, ini ini gambarnya. Ini Na punya satu titik, Cl punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian si Na plus karena dia punya satu, ini dia kasihkan kemarin. Nah, ini yang kuning, ini punya Na tadi ya. Sorry, si Na melepaskan ini satu, dikasihnya ke Cl, sehingga Na bermuatan plus, dan si Cl telah menerima satu, jadinya Cl min. Jadi si Cl sudah 8, sekarang jumlah elektronnya sudah 8, si Na juga sudah 8, ya, 28. Jadi terbentuklah ikatan NaCl. Atau biasanya ada juga yang buat seperti ini, Na plus tambah Cl, Cl-nya pakai silang-silang, kemudian yang satu elektron ini diserahkan kepada si Cl, sehingga terbentuknya ikatannya seperti ini, membentuk ikatan NaCl. Ini ikatan yang terbentuk pada garam dapur. Ikatannya, nama ikatannya adalah ikatan ion. Kenapa ikatan ion? Karena dibentuk oleh ion positif dan ion negatif. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ngerti sampai di sini? Maaf Bu, tadi putus-putus waktu kenapa dibilang ikatan ion Bu? Iya, oh tadi putus-putus waktu saya jelasin ikatan ion. Oke, baik, saya ulangin. Jadi Na, elektron valensinya 7. Ya, Na elektron valensinya 1. Ini dia, ini yang tadi lambang Lewis ya. Na punya satu titik, karena dia punya elektron valensi 1. Tambah si Cl, artinya dia berdekatan dengan Cl. Cl itu golongan 7A, artinya dia mempunyai 7 elektron valensi. Jadi ini yang hijau ini ada 7 jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena mereka memberi ikatan, si Na ini akan menyerahkan atau memberikan si Na kelebihan 1 elektron, si Cl kurang 1 elektron. Oke, saya ulangin, si Na kelebihan 1 elektron. Kenapa dia kelebihan? Dia dari konfigurasinya 281. Untuk jadi stabil dia harus lepaskan satu ini, dia harus mendonorkan yang 1 elektron. Oke, agar dia konfigurasinya menjadi 28. Agar dia mirip dengan si gas mulia. Siapa gas mulia yang 28? Nanti lihat lagi konfigurasi yang tadi. Nah, sedangkan Cl untuk menjadi stabil, ini karena dia punya 7 elektron valensi, untuk stabil dia memerlukan 1. Dia perlu 1. Oke, Na kelebihan 1, Cl perlu 1. Maka mereka saling serah terima elektron. Ya, dia serah terima. Nah, ini dia. Ini setelah ada panah, si Na sudah jadi plus karena Na sudah menyerahkan elektronnya kepada Cl. Yang kuning ini sudah diserahkan kepada Cl. Jadi si Cl sekarang elektronnya ada 8 karena sudah mendapat tambahan 1 elektron dari si Na. Oke. Nah, karena si Cl sudah menerima 1 elektron, maka Cl bermuatan -1, sedangkan Na bermuatan +1 karena si Na sudah memberikan 1 elektron kepada si Cl. Nah, ketika dia sudah terbentuk ikatan ini saling serah terima elektron tadi, maka senyawa yang terbentuk antara Na dan Cl adalah NaCl. Oke.
Atau kalau misalnya ini kalian kurang jelas, nah lihat yang di bawah, struktur yang di bawah itu yang satunya bulat, yang satunya silang. Jadi ada dot cross. Na punya 1, Cl punya 7, Na kelebihan 1, Cl kekurangan 1. Maka mereka akan saling, nah ini dia, akan saling serah terima. Akan saling serah terima, terbentuklah ikatan NaCl. Oke, bisa? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima Masih ada yang belum jelas? Masih ada yang belum jelas? Cuman yang ikatan ion itu agak rumit, Bu. Iya, yang ikatan ion ini memang agak rumit. Jadi intinya gini, ikatan ion itu kan terjadi dengan prinsip serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Yang menyerahkan itu akan bermuatan positif, sedangkan yang menerima akan bermuatan negatif. Gimana kita tahu siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima? Nah, kita lihat sifatnya logam dan non-logamnya. Jadi semua unsur logam akan menyerahkan elektron. Semua unsur non-logam akan menerima elektron. Tadi di awal saya bilang siapa-siapa aja yang logam, golongan 1A, 2A, 3A. Sedangkan yang lainnya itu adalah golongan non-logam. Non-logam itu cenderung menerima elektron. Bu, Oke. Assalamualaikum, Bu. Oh ya. Saya izin keluar bentar, Bu. Jaringan saya agak hilang-hilang nih, takut nanti nggak dengar suara Ibu. Oh ya, oke, boleh, silakan. Oke, silakan. Jadi gitu ya, prinsip dari ikatan ion ini adalah serah terima elektron. Siapa yang menyerahkan? Logam. Siapa yang menerima? Non-logam. Berapa yang diserahkan sesuai golongannya. Kalau golongan 1A dia menyerahkan 1 elektron, kalau golongan 2A dia menyerahkan 2 elektron. Oke? Saya ulangin. Berapa yang dia serahkan tergantung golongannya. Kalau golongan 1A dia serahkan 1 elektron, contohnya CNA. Kalau golongan 2A dia serahkan 2 elektron. Sedangkan yang non-logam, dia akan menerima. Berapa yang dia terima? Tergantung elektron valensinya. Kalau elektron valensinya jumlahnya 7, untuk jadi 8, maka dia perlu 1, maka dia akan menerima 1. Sedangkan golongan 6A, elektron valensinya 6, untuk jadi 8, dia perlu 2. Artinya dia akan menerima 2 elektron. Maka, kalau golongan 6A di sini min 2. Ya, ini kita lihat contoh yang lain. Mungkin tadi karena masih satu contoh. Kita lihat contoh MgCl2. MgCl2, ini nomor atomnya 12, 282, maka yang dia akan serahkan adalah yang merah yang 2. Duanya akan dia serahkan. Ketika dia menyerahkan 2 elektron, maka dia bermuatan 2 positif. Nah, si Mg akan berikatan dengan si Cl. Ya. Mg-nya punya 2 nih, yang merahnya ada 2 nih, 1, 2. Dia akan menyerahkan 2 elektron. Dia harus kasih 2 elektron untuk stabil, agar konfigurasinya menjadi 28. Sementara dia mau menyerahkan kepada Cl. Cl cuma perlu 1. Cl cuma perlu 1. Maka, yang 1 ini dia kasih ke Cl yang pertama. Dia harus kasih 2, maka dia panggil Cl yang lain. Dia harus kasih, nggak boleh sisa-sisa, harus kasih. Maka dia cari Cl yang kedua. Jadi Cl yang pertama terima 1 dari Mg, Cl yang kedua menerima 1 juga dari si Mg. Ya, dia sehingga Mg-nya bermuatan 2 positif. Kenapa 2 positif? Karena ada 2 elektron yang dia serahkan. Oke. Tambah. Nah, ini kenapa 2? Karena Cl-nya ada 2 orang. Cl-nya ada 2 orang. Oke. 2 Cl min. Kenapa minnya 1? Karena masing-masing Cl menerima 1 elektron. Oke, jadi Cl pertama menerima 1 elektron, Cl kedua menerima 1 elektron. Jadi Cl-nya bermuatan min 1. Tapi Cl-nya ada 2 orang, makanya di depan ini ada koefisien 2. Angka 2 ini namanya angka koefisien. Oke, jadi di sini ada Mg 2 plus tambah 2 Cl min. Menghasilkan, ini tanda panah menghasilkan MgCl2. Nah, angka koefisien yang tadi, sekarang ketika dalam senyawa ini, dia berubah menjadi angka indeks. Ini yang di bawah namanya angka indeks, jadi MgCl2. Oke? Oke, sampai di sini bisa? Sampai di sini bisa? Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Good. Kalau nggak ada, kita lanjut. Baik, yang berikutnya adalah ikatan kovalen. Nah, kalau tadi kita ikatan ion kita sudah selesai. Ikatan ion itu tadi mungkin saya rangkum ya, saya rangkum menjadi triknya. Ikatan ion itu adalah ikatan antara logam dengan non-logam dengan prinsip serah terima elektron. Itu adalah ikatan ion. Nah, sekarang kita ke ikatan kovalen. Apa beda ikatan ion dengan ikatan kovalen? Nah, ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Saya ulangin. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Kalau tadi, ion itu antara logam dengan non-logam. Sekarang ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Ikatan kovalen ada beberapa jenis. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Nanti akan kita lihat di mana contoh dari masing-masingnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
kovalen tunggal. Contohnya pembentukan senyawa CH4. CH4 ini adalah senyawa yang ada di tabung gas yang ada di rumah kita. Ya. Si karbon itu non-logam, si hidrogen juga non-logam. Karbon itu unsur golongan 4A, sementara hidrogen adalah unsur golongan 1A. Jadi mereka dua-duanya non-logam. Nah, kalau non-logam sama non-logam atau berikatan, maka prinsip ikatannya adalah pemakaian elektron bersama. Kalau tadi serah terima, kalau sekarang elektronnya kongsi, pemakaian elektron secara bersama. Nah, ini dia ya. Si karbon punya nomor atom 6, maka konfigurasinya 2, 4. Untuk stabil dia perlu 4 lagi agar menjadi 8. Sementara hidrogen nomor atomnya 1. Konfigurasi elektronnya ini cuma 1. Untuk stabil dia perlu 1 elektron lagi agar menjadi 2. Ingat ya, untuk stabil 2 dan 8. Jadi itu aja yang diingat. Ya, karbon perlu 4, hidrogen perlu 1. Maka mereka akan berikatan. Nah, ini dia si Lewisnya, rumus Lewisnya. Karbon atom karbon itu yang hijau titik ya, yang hijau titik. Jadi ada berapa hijau nih? 1, 2, 3, 4. Ini punya si karbon. Sedangkan si hidrogen itu yang silang merah, punya 1. Jadi hidrogennya ada 4. Kenapa ada 4? Karena karbon perlunya 4. Untuk jadi stabil, karbon perlu 4. Maka dia akan berikatan dengan 4 buah hidrogen. Oke, jadi ini elektron punya si karbon, ada 1. Elektron punya si hidrogen, ada 1. Jadi hidrogen sekarang, ini elektronnya kongsi ya, elektronnya kongsi, bukan diserahkan. Elektronnya pakai bersama. Jadi elektron hidrogen ada 2. Elektron hidrogen di sini juga ada 2. Elektron hidrogen yang sebelah sini juga ada 2, elektron hidrogen yang di atas ini juga ada 2. Jadi dia sudah duplet, sudah stabil. Oke, sementara punya si karbon yang hijau, sudah kongsi, sudah pakai bersama dengan hidrogen, jadi yang silang juga dihitung. Jadi punya karbon sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah 8. Maka dia sudah oktet. Oke, saya ulangin, hidrogen sudah duplet karena 2, karbon sudah oktet karena 8 jumlahnya. Nah ini ada tanda panah ya di sini. Ini jadinya seperti ini Lewisnya. C ke H ada garis, C ke H yang plus ini ada garis, ini juga ada garis, ini ada garis. Nah ini artinya ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Ini garis ya, beda dengan yang ion tadi. Kalau ion tadi tanda panah artinya menyerahkan, dia serahkan, dia kasih elektronnya. Sementara di sini bukan tanda panah, tapi garis saja. Itu tanda kalau dia berikatan kovalen, pemakaian elektron secara bersama. Sehingga kalau C dengan H akan berikatan, senyawa yang dibentuk adalah CH4. Oke, senyawa yang dibentuk adalah CH4. Sampai di sini bisa? Nah, kenapa tunggal? Ini kan ikatan kovalen tunggal ya. Kenapa tunggal? Karena garisnya tunggal nih. Ini garisnya 1, ini garisnya 1, ini garisnya 1, kemarin juga garisnya 1. Jadi garisnya itu ada 1, maka disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Ya. Nah, ini waktunya sudah mau habis. Nanti kalau habis kita pindah kelas ya. Saya akan buat link yang baru karena kita masih ada waktu untuk pelajaran kimia dan materi kita juga masih banyak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada yang bertanyakan? Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anakku semuanya, kelas 10 yang semangat-semangat. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita stop dulu yang ini. Kita akan pindah kelas karena sebentar lagi dia akan mati.